Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2018, dimanapun Anda berada, khususnya yang mengambil mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer. Nah, pada video pembelajaran yang lalu, kita sama-sama sudah mempelajari tentang pengantar subnetting ya, di mana materinya adalah tentang konversi bilangan, kemudian pengenalan struktur dari subnet mask ya, dan juga kita mempelajari tentang pengenalan struktur dari IP versi 4 di mana ada net ID, kemudian broadcast address dan juga host address. Nah, kali ini kita spesifik akan mempelajari langsung bagaimana proses subnetting ya yang terjadi pada desain jaringan komputer. Nah, untuk lebih memperdalam materi tersebut, maka Anda semua akan saya bawa menuju ke sebuah studi kasus. Baik, misalnya kita punya studi kasus seperti yang ada pada slide ini ya, di mana Fakultas Teknik memiliki 6 program studi, di mana masing-masing program studinya memiliki resource yang berbeda-beda. Ya, misalnya di informatika itu butuh 20 host, sipil 25, mesin 18, sampai dengan SI itu butuh 15 host. Ya. Nah, bagaimana kita mengalokasikan IP dari masing-masing program studi ini? Ya, kalau secara sederhana bisa kita buat pengalokasian IP-nya seperti ini. Ya, misal untuk informatika kita buat 192.168.1.0 ya, prefixnya pakai 24. Kemudian sipil networknya 2.0, mesin 3.0 sampai dengan sistem informasi 6.0. Nah, kalau dengan pengalamatan IP seperti ini, maka nanti akan menimbulkan sebuah permasalahan. Ya, karena apa? Karena seperti kita tahu ini networknya berbeda. Ya, network ID-nya berbeda. Sehingga nanti jika antara program studi ingin melakukan resource sharing, maka akan kesulitan karena dia tidak bisa terkoneksi langsung. Ya, maka dalam hal ini mereka membutuhkan protokol routing ya, dan hardware-nya butuh router untuk bisa mengkoneksikan antara satu program studi dengan program studi yang lainnya. Ya. Nah, maka cara yang paling tepat adalah menggunakan konsep subnetting. Nah, bagaimana cara menghitung kebutuhan ya masing-masing program studi supaya benar-benar fit ya, atau supaya benar-benar optimal atau efisien pembagiannya. Nah, mula-mula untuk studi kasus seperti ini ya, kita lihat dulu mana kebutuhan host atau kebutuhan resource-nya yang paling besar. Ya, kita lihat dulu dari mulai informatika sampai sistem informasi, mana yang paling besar. Ya. Kalau kita lihat di sini yang paling besar adalah 28. Ya. Maka Anda harus mencari nanti ya prefix berapa pada subnet mask itu yang mendekati 28. Ya. Kalau kita pakai /24 itu tidak mungkin. Kenapa? Karena /24 itu dia dapat mengalamati 254 host. Sedangkan kebutuhan kita itu hanya maksimal 28. Ya, berarti tidak masuk yang 254 ini. Ya. Nah, untuk mengetahui itu, maka Anda kembali lagi harus mengkonversikan ya prefix yang Anda butuhkan itu menjadi bentuk bilangan biner ya. Jadi konversinya dari desimal ke biner. Ya, seperti itu.
Oke, kita langsung akan mencari bagaimana cara mengkonversikan prefix yang dibutuhkan itu menjadi bilangan biner. Ya. Nah, jadi prefix yang dibutuhkan itu adalah 27. Kenapa 27? Nah, proses mencarinya adalah seperti ini. Ya, jadi 27 itu angka satunya pada bilangan biner itu sebanyak 27 kali. Ya, ingat untuk pengalamatan IP ya dan juga subnet mask itu terdiri dari 1, 2, 3, 4. Ya, 4 oktet. Yang di sini berisi 8, yang ini berisi 8, yang ini berisi 8, dan ini berisi 8. Nah, karena ini adalah IP kelas C, ya, maka dia dimulai dari slash 24. Di mana slash 24 itu nilainya adalah 255 titik 255 titik 255 titik 0. Ya. Nah, kita harus mencari ya. Satunya itu sebanyak 27 kali. Nah, 255 ini satunya sebanyak 8 kali. 255 yang kedua 8 kali juga. 255 yang kedua 8 kali juga. Nah, 27 berarti tinggal ditambahkan. 3 kali 8, 24. 25, 26, 27. Ya. Sisanya baru Anda lanjutkan dengan angka 0. 6, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, nanti Anda harus perhatikan ya, bagaimana cara mengkonversi itu gitu ya. Nah, caranya ya seperti ini. Jadi ada 27 angka 1 ya pada konversinya. Nah, seperti itu. Nah, detailnya adalah seperti ini. Ya, jadi slash 27 itu satunya sebanyak 27 kali. Nah, di mana Anda cukup lihat pada bagian yang sini saja. Ya, karena ini kelas C, jadi kita hanya fokus kepada oktet yang paling akhir ya atau oktet keempat. Nah, di sini nanti untuk perhitungan host ID-nya atau host address-nya ya. Nah, Anda harus fokus dulu di sini ya. Yang di sini tidak usah dihiraukan ya. 3 oktet awal itu nggak usah dihiraukan. Langsung saja menuju ke oktet yang keempat. Nah, nanti ini akan dimisalkan. Angka 0 ini dimisalkan dengan Y, sedangkan angka 1 ini dimisalkan dengan X. Ini nanti ada gunanya. Nah, setelah kita selesai dengan menentukan prefix atau subnet mask-nya, maka selanjutnya kita akan mengalokasikan host-nya. Ya, tapi sebelum itu kita akan hitung dulu nilai subnet mask-nya ini berapa. Ya, maka untuk menghitungnya kembali saya sarankan Anda untuk mengingat ya atau menghafal di luar kepala bagaimana tabel perpangkatan kemarin. Ya, ada 3 angka 1 di depan. Berarti kalau sesuai tabel perpangkatan kemarin, berapa itu? Ya, saya tulis di sini saja. 1 di depan itu adalah 128, kemudian ditambah 64, ditambah 32. Ya, jadi nanti ditambahkan, itulah nanti nilai dari subnet mask dengan prefix 27 itu. Ya, untuk detailnya seperti ini. Ya, jadi yang kita butuhkan adalah 3 angka 1 di depan ya. 1, 1, 1, yang lain 0. 0, 0, 0, 0, 0. 128 tambah 64 tambah 32, hasilnya adalah 224. Ya, jadi untuk prefix 27, subnet masknya adalah 255.255.225.224. Oke, selanjutnya subnet mask selesai. Ya, setelah itu kita akan mencari jumlah host yang bisa dialamati ya dalam satu gang ya atau dalam satu subnet.
Kita fokus ke sini, ya. Kita fokus lagi ke sini. Jadi untuk mencari host, itu rumusnya adalah 2Y minus 2. Ya. 2 pangkat Y diminuskan dengan 2. Ini adalah rumus untuk mencari jumlah host. Ya. Kenapa minus 2, Pak? Ya, karena 1 itu nanti sudah diambil untuk pengalamatan broadcast address, sedangkan satunya itu akan diambil untuk pengalamatan network address. Ya, paham ya sampai situ? Nah, untuk itu langsung saja kita hitung. Ya, jadi 2 pangkat Y. Y-nya berapa? Y itu adalah 0. Ya, 0-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 2 dipangkatkan 5 kurangi 2. Ya, ya lihat aja di tabel perpangkatan ini ya. 2 pangkat 5 itu adalah yang ini, 32. Ya, jadi 32 dikurangi 2, hasilnya adalah 30. Ya. Jadi untuk menghitung jumlah host, diingat-ingat saja rumusnya adalah 2 pangkat Y minus 2. Nah, X ini gunanya apa, Pak? Lah, ini yang akan kita gunakan untuk menghitung subnetnya. Ya, jadi rumus subnet itu adalah 2 dipangkatkan X. X itu adalah yang bernilai 1. Ya, bukan 27 ya, 27 itu prefiksnya. Anda hanya cukup fokus pada oktet yang terakhir atau oktet yang keempat. Lihat angka satunya di situ berapa? 3. Ya sudah, 2 pangkat 3 berarti 8. Ya, jadi dalam konfigurasi jaringan ini nanti 192.168.1.0/27 ada 8 subnet. Nah, setelah itu kita cari yang namanya blok subnet. Ya. Rumusnya adalah seperti ini. Ya, ini sudah rumus baku. Rumusnya adalah 256 dikurangi nilai net mass-nya. Ya. Jadi angkanya adalah 256 dikurangi dengan net mass 224. Hasilnya adalah 32. Nah, jadi range network kalian nanti ya dari mulai 0, kemudian 32, kemudian 64, 96, 128, 160, 192, 224. Ini akan menjadi 8 subnet ya, sesuai. Ya, ini sama ini. Nah, jadi pasti ketemu dia. Jadi 224 yang di ujung ini pasti sama dia. Jadi kalau misalnya perhitungan Anda salah ketika menjumlahkan, nah itu harus Anda ulang. Ya, kira-kira mana yang salah? Kenapa ujungnya ketika mencari blok subnet tidak 224 ya? Mungkin penjumlahannya yang salah atau Anda salah rumusnya. Itu harus diperhatikan lagi. Nah, setelah ini selesai, baru nanti kita akan masuk kepada tabel pengalamatan IP-nya. Jadi, untuk menghitung tabel pengalamatan IP-nya, kita mulai dari 0 ya untuk networknya. Nah, ini IP awal, IP akhir, kemudian net ID, terakhir adalah broadcast. Nah, net ID dimulai dari 192, 168, 1.0. Ya, ini sudah kita pakai. Nah, IP awalnya dimulai dari 192, 168, 1.1. IP akhir pada blok subnet yang pertama dimulai dari 192, 168, 1 titik berapa? Nah, karena satu subnet hanya bisa mengalamati 30 host, maka di sini harus ditulis 30 ya. Jadi 1 sampai 30.
Ya, ini jumlahnya adalah 30 host. IP awalnya 1, IP akhirnya 30. Nah, broadcast-nya berapa? Dilanjutkan saja, 192, 168, 1.31. Oke, selesai blok subnet yang pertama. Nah, blok subnet yang kedua dimulai dari mana? Dari sini. Ya, yang networknya adalah 32. Jadi dia pasti berurutan. Kalian lihat saja di broadcast-nya. Kalau di broadcast-nya 31, berarti blok selanjutnya dimulai dari 32. Nah, kalau di sini kalian masih tulis 30 ya, misalnya di sini kalian tulis 30 itu pasti salah. Ya. Atau angka yang lainnya selain 31 itu pasti salah karena dia selalu berurutan. Nah, jadi net ID-nya itu adalah 192, 168, kemudian 1.32. Nah, kemudian IP awal dimulai dari 192, 168, 1.33. IP akhir mulai dari 192, 168, 1.62. Ya. Ini 30 ya, jadi ngitungnya 33, 34, 35 sampai dengan 62. Itu jumlahnya 30 host. Nah, untuk broadcast-nya dimulai dari 192, 168, 1.63. Nah, untuk blok subnet yang ketiga nanti dimulai dari network ID 64. Sampai seterusnya, sampai subnet ke-8 nanti akan dimulai dengan net ID 224. Ini semua digunakan. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita pindahkan di tabel ya, nah ada net ID, IP awal, IP akhir, bentuknya adalah seperti ini. Ya, sesuai dengan perhitungan ya yang kita hitung pada poin A dan sampai dengan poin C. Ya, kita lihat ini net ID-nya dimulai dari 0 sama 32 sama 64 sama juga 96 128 19 160 192 dan 224 ya sampai dengan 255 karena kelas C itu bisa mengalamati IP ya atau host dengan jumlah 254 host, di mana broadcast yang terakhir adalah 255. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk memperdalam bagaimana studi kasus subnetting ini, kita akan coba latihan lagi dengan soal yang berbeda. Nah ini tadi adalah pengalamatan ya yang bisa kita alokasikan di studi kasus kita yang pertama ini. Ya, di mana informatika tadi mendapatkan jatah alokasi IP dengan network 1.0 ya, di mana alokasinya itu IP-nya dimulai dari 168, 1.1 sampai 1.30 ya, dan seterusnya sampai dengan sistem informasi. Oke. Selanjutnya kita ada sebuah studi kasus yang lain ya, di mana kebutuhan IP-nya atau host-nya itu lebih kecil daripada studi kasus sebelumnya. Ya, di mana kebutuhannya pada setiap departemen itu hanya di bawah 10 ya. Departemen umum hanya membutuhkan 5 IP atau 5 host, bendahara 4, kabak 6, sekretariat hanya 2. Kita dalam hal ini akan menghitung berapa alokasi dari masing-masing IP-nya. Ya. Yang mana untuk mendapatkan alokasi IP-nya kita harus menghitung 4 hal ini. Berapa hostnya, berapa subnet, berapa blok subnetnya, dan terakhir kita akan buat tabel alokasi pengalamatan IP address-nya.
Nah, sama seperti cara pada studi kasus sebelumnya, kita identifikasi dulu dari kebutuhan departemen-departemen ini, mana kebutuhan IP-nya yang paling besar. Kalau kita lihat di sini adalah 6. Ya. Nah, teman-teman harus perhatikan juga, ya, nanti kita akan menggunakan IP address kelas C, ya, di mana prefixnya adalah dimulai dari /24. Ya, tidak hanya 24, nanti 24, 25, 26, 27, ya, sampai misalnya 29. Nah, dari prefix-prefix ini nanti silakan rekan-rekan konversikan, ya, menjadi bilangan biner, sehingga nanti didapati bagaimana cara menghitung jumlah hostnya dengan rumus 2Y minus 2. Ya, nanti dari hasil host ini nanti mana yang paling mendekati angka 6. Ya. Nah, namun teman-teman juga harus memperhatikan apakah kebutuhan IP host ini sifatnya fix. Ya, artinya tidak ada penambahan jumlah IP atau host pada kondisi-kondisi selanjutnya. Misalnya ada penambahan gitu ya. Nah, maka teman-teman harus pikirkan tidak boleh yang terlalu mepet dengan 6. Ya, bisa dialokasikan dengan prefix yang tinggi daripada menggunakan nilai yang mendekati angka 6 ya. Lebih jauh lah range-nya daripada angka 6 ini. Oke. Nah, prefix yang didapat dalam hal ini adalah 29. Ya, ini berarti angka 29 itu jika kita konversikan menjadi bilangan biner ada angka 1 ya yang berjumlah 29 di masing-masing oktetnya ya atau pada 4 oktet ini. Ini 8, 8, 8 berarti 24, 25, 26, 27, 28, 29 ya. Ingat tadi angka 1 ini inisiasikan dengan X sedangkan yang ini inisiasikan dengan Y. Nah, maka dalam hal ini langsung bisa kita hitung. Untuk mencari host tadi rumusnya adalah 2 pangkat Y minus 2. Ya, di mana 2Y di sini ada 3 minus 2. Ya. 2 pangkat 3 itu 8 dikurang 2 6. Ya. Maka persis sama dengan apa yang ada di studi kasus kita pada tabel di atas tadi. Yang dibutuhkan maksimal itu tadi adalah 6 host. Ya. Nah, selanjutnya kita hitung apa? Kita hitung subnetnya, di mana rumusnya adalah 2 pangkat X. Ya, X itu adalah angka satunya. 2 pangkat 5. Hasilnya adalah 64 subnet. Ya. Nah, blok subnetnya, nah tentunya banyak sekali. Ya, nanti akan ada 64 subnet ya. Berarti ada 64 kolom kalau kita buat menggunakan tabel. Ya, dengan rumus 256 dikurangi net mass-nya. Ya. Nah, dapat 248 ini dari mana? Nah, tentunya teman-teman harus sudah hafal kembali ya bagaimana tabel perpangkatan itu. Yang ini tadi berapa? 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 kemudian ditambah 8. Ya, atau seperti rumus yang diajarkan kemarin. Ya, ini berapa? Ini ditambahkan kemudian dikurangi 255. Nah, nanti akan dapat nilainya 248. Nah, 256 dikurang 28 adalah 8. Ya, berarti masing-masing networknya nanti akan dimulai dari 0, 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Ya, sampai selesai. Ya, artinya sampai 64 subnet. Ya, ini tidak akan saya tulis semua. Ya, nanti kalau teman-teman mau melanjutkan sendiri secara mandiri, itu lebih baik. Nah, selanjutnya kita akan buat tabel pengalamatan IP-nya. Ya,
di mana net ID yang pertama itu dimulai dari 192, saya tulis di sini saja ya. Di samping sini saja ya, 192, 168, 1.0. Nah, IP awalnya dimulai dari berapa? 192, 168, 1.1, IP akhir 192, 168, 1.6. Ya. Dan broadcast-nya dimulai dari 192, 168, 1.7. Nah, ini adalah blok subnet yang pertama. Nah, blok subnet yang kedua nanti net ID-nya akan dimulai dari 8, ya, IP awalnya 9, ya, kemudian IP akhirnya nanti 14, broadcast-nya 15, ya, dan net ID, dan blok subnet yang selanjutnya akan dimulai dari 16, ya, seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya adalah seperti ini. Ya, ini sebenarnya masih banyak ya, ini baru 4 blok subnet, ya, 1, 2, 3, 4, dibuat seterusnya sampai dengan blok subnet ke 64. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi bagaimana pengalokasian IP-nya berdasarkan studi kasus kita tadi? Ya. Nah, jadi seperti itu tadi ya. Jadi saya balikkan dulu. Nah, ke sini tadi, maka ini dimulai dari 192, 168, 1.0. Ya, slash-nya 29. Yang di sini 192, 168, 1.8 slash 29. Yang sini 192, 168, 1.16 slash 29. Yang sini 192, 168, 1.24 slash 29. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini sudah selesai kita buat. Baik, dari studi kasus yang baru saja kita selesaikan tadi, ya, itu terlihat jelas bahwasanya kita menggunakan subnetting dengan jenis subnetting yang pertama ini, ya, FLSM, Fixed Length Subnet Mask, di mana teknik ini adalah pembagian network yang mana setiap subnet memiliki subnet mask yang sama. Ya, jadi nilainya itu berurutan ya, atau IP-nya itu berurutan. Nah, untuk materi pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari subnetting dengan jenis yang kedua, yaitu VLSM, Variable Length Subnet Mask, di mana jenis subnetting yang kedua ini membagi network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda, ya, tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat pada tabel pengalamatan IP kita tadi ya, misalnya di contoh kasus yang di atas tadi semuanya kan slash 29, ya, atau studi kasus yang pertama kita tadi subnet masknya slash 27. Nah, bisa saja berdasarkan jenis subnetting yang kedua ini, dalam pengalokasian IP di satu jaringan, subnet masknya itu berbeda-beda, ya, karena menyesuaikan dengan jumlah host yang ada di network tersebut. Misalnya di departemen A tadi, ya, slash-nya 24. Karena jumlah hostnya banyak, misalnya 200 host. Ya. Kemudian di B, departemen B itu misalnya slash 29. Karena dia hanya ada 5 host misalnya. Nah, seperti ini lebih efektif ya penggunaannya daripada kita menggunakan yang pertama. Ya. Nah, untuk selanjutnya silakan dipersiapkan segala sesuatunya. Untuk materi Variable Length Subnet Mask atau VLSM, ini nanti akan kita pelajari bersama-sama
di kelas ya, menggunakan metode sinkronus ya. Kita nanti akan menggunakan aplikasi video conference. Nah, untuk materi yang asinkronus itu kita cukupkan sampai dengan di fixed length subnet mask saja atau FLSM. Nah, untuk menambah keilmuan kalian dan pengalaman kalian terkait dengan bagaimana cara konfigurasi atau cara menghitung subnetting ini, saya sudah tugaskan melalui Google Classroom ya. Jadi setelah menonton video ini, silakan Anda cek di Google Classroom Anda masing-masing, instruksi apa atau tugas apa yang sudah saya tuliskan di sebuah rubrik pada Google Classroom Anda masing-masing. Ya. Baik, terima kasih atas atensinya rekan-rekan semua. Kita akan jumpa lagi di kelas ya, menggunakan metode pembelajaran sinkronus ya, menggunakan aplikasi video conference. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.